Ya, kita ngebahas tentang keamanan informasi kali ini masih terkait dengan kriptografi. Beberapa departemen, ya beberapa instansi itu merekomendasikan bahwa metode yang sangat unik dan spesial itu adalah metode Huffman. Ya, metode Huffman. Kenapa metode Huffman itu unik? Ya, oke, saya akan kupas di sini. Ya, karena dia begini, misalkan dia membuat simbolisasi, ya misalkan dia nulisnya aku, misalkan ya, atau akan, misalkan ya, akan, misalkan ya. A itu disimbolisasi, misalkan dia A itu kodenya begini, no, dia biner ya, 011 misalkan ya. K itu misalkan 111, A itu udah jelas tadi 011 dan N itu misalkan dia N itu 00100 misalkan gitu. Sehingga akankah misalkan ya, akankah. Nah, H ya, ini tadi huruf A misalkan, ini huruf K misalkan, ini huruf N misalkan ya. Dan huruf H misalkan ya, huruf H itu misalkan begini, H itu misalkan 110 Nah, misalkan begini. Ya. Misalkan gini ya, akankah. Jadi kalau kita nulis akankah secara binernya ya, A pertama adalah 011, K kedua adalah huruf K ini ya, K-nya ini, misalkan ya, ini simbolisasinya 111, K, A lagi 011, N 00100, akan K lagi, K itu 111, A lagi 011, H 10110. Ya, akankah ini A K A N K A H. Misalnya simbolisasinya seperti ini ya, akankah. Nah, ini dijadikan menjadi digabung ya, digabung sama dia. Nah, terus diambil 88 karena kan biner kita itu untuk membentuk satu byte itu 8 digit ya. 2 gapat 6 jupan. Nah, ini 8, 2 gapat 6 jupan, 8, 8. Nah, ini sisanya tambahkan 1. Nah, umumnya begitu. Ya. Jadi ini nanti jadi huruf apa nih? Akankah ini jadi di-encrypt? Nah, ini kita balikin nih. Ini secara biner berapa? Misalnya secara biner 201 misalkan ya. Secara apa? Bilangan desimal ya. Dari biner ke desimal 21. Yang ini misalkan 200. Sorry. Yang ini misalkan angka yang ini 205 misalkan. Yang ini misalkan 209 atau 219 misalkan. Yang ini misalkan huruf 109 misalkan ya. Nah, ini secara ASCII huruf apa? Secara ASCII misalkan ini huruf begini, huruf dan misalkan. Ini secara ASCII huruf apa? Misalkan huruf begini. Ini secara ASCII huruf berapa? Misalkan ini jadi huruf begini. Dan ini harus secara ASCII huruf apa? Huruf F misalkan. Sehingga akankah ya itu di proses encrypt itu menjadi dan bintang dolar F. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia mengalami encrypt sekaligus kompresi. Ya. Hemat berapa huruf tadinya? Tadinya 7 huruf menjadi 4 huruf. Seperti itu. Itu dasar metode Huffman. Ya. Tetapi uniknya lagi, ya, nilai khususnya lagi adalah bahwa angka-angka ini sifatnya dinamis, jadi bukan hafalan. Tidak selamanya A itu 011, tidak selamanya K itu 111, tidak selamanya. Ya, tergantung kalimatnya. Nanti dia akan ngebentuk proses biner, ya, binerisasi. Nah, contoh nih. Contoh di sini dia nulis science, ya, science, ya. Nanti dengan proses binerisasi kebentuklah pola S-nya sekian, I-nya itu kodenya ini, N-nya itu, C ini. Jadi nanti jadinya seperti ini. Ini ada berapa huruf? 7 huruf. Ini jadi berapa huruf nih? Ya, kita lihat. Contoh ya. Sains tadi ada sekian huruf, 7 huruf, ya. Kemudian 2 gapat 6 jupan 8, 2 gapat 6 jupan. Oh, 8 cuma jadi 2 huruf.
Misalkan ini secara ASCII misalkan 213. Ini secara desimal ya, misalkan 240. Jadi ini dijadikan ke kode heksa kode ASCII, misalkan ini hurufnya jadi huruf A keong, yang 240 misalkan jadi huruf misalkan H, misalkan sesuai tabel ASCII ya. Jadi dia cuma jadi 2 huruf. Dan dia dinamis tergantung kata-kata yang digunakan. Jadi nggak agak sulit orang untuk membongkarnya. Ya, ini hal yang unik ya, makanya standarisasi untuk keamanan itu ya, keamanan dokumen ya saat ini itu selain orang mengkombinasikan beberapa algoritma metode ya menggunakan metode Huffman ya, standarisasi. Jadi Huffman itu sekali lagi simbolisasi. Misalkan A jadi sekian, K jadi sekian ya, habis itu digabung ya kan, baru dia akan apa itu namanya dipisahkan 8 huruf membentuk karakter baru. Seperti itu. Ya. Kebayang ya? Nah, untuk mendekripnya bagaimana untuk mendekripnya? Misalkan ya udah bentuknya tadi seperti ini jadinya nih, dan bintang ini dijadikan biner. Nah, dijadikan biner sama dia. Seperti ini, digabung lagi. Nah, digabung. Terus dia melakukan scanning dari huruf yang panjang. Ada nggak di sini huruf 00102, 00102, 00101, sorry. Ya, misalkan ya, 00 001 00 001, dia nyari di sini nih. 001 itu tadi huruf apa? Huruf N ya. 00 100 ya. Oh, 00 100, sorry. 00 100 ya. Dia nyari 00 100. 00 100 ada nggak di sini 00 100 kata dia. 00 100 00 11 00. Nah, ini dia. Nah, dia kan ketemu nih. Oh, ini udah huruf N nih. Nah, unik karena di sini tidak ada 00 100 yang lain. Nah, dapatlah huruf N di sini, ke replace. Terus dia scan lagi dari huruf yang panjang lainnya. 10 110. Ada nggak? 10 110. 10 110 mana ya? 10 110. Oh, adanya di akhir ini kayaknya. 10 110. Nah, ini dia. Ya, dapatlah dia huruf H. Misalkan ya. Terus dia nyari lagi. Mana yang huruf panjang lainnya? 111 3 kali ada nggak? 111 3 kali. Wah, ini rancu nih. Dia nyari dari A dulu berarti. 011. Nah, ini huruf A. Cari 011, ini huruf A. 011 ini huruf A gitu. Ya, habis itu dia scan lagi yang 11 3 kali huruf K. Nah, prosesnya begitu. Untuk mendekrip yang sisanya huruf K. Ini dah menjadi huruf akhir. Jadilah akankah kembali lagi. Seperti itu encrypt dan proses decryptnya. Dia unik, jadi orang nggak bisa prediksi karena ini tergantung daripada kata yang dimasukkan. Ya, itu standar untuk Huffman, metode Huffman. Wah, ini keren nih rekan-rekan ngambil tugas akhir misalkan keamanan data menggunakan algoritma Huffman. Ya. Gimana sih cara kerja Huffman itu? Ya, langsung aja ya. Banyak jurnal, silakan dibaca aja ya. Cara perhitungan metode Huffman. Ya, contoh nih ada kata science ya. Science dia ngitung bobot dulu. Ya, science S-nya ada berapa, ya. I-nya ada berapa, C-nya ada berapa, E-nya ada berapa. Jadi kalau kalimatnya makin panjang ya dia akan menghitung pembobotan di sini. Apa guna pembobotan? Supaya dia nanti membuat random ya, random dengan bobot yang sama tulisannya. Ini kan, ini huruf uniknya cuma 5 berarti ya. Science huruf uniknya ada 5, S I N C E ya. Dia ngitung. Dia ngitung nih C N C ya, C N C E N C C 2 ya, bobotnya 2. Dia memisah jadi C ya, S sama I ya. Kita lihat di sini ya. Dia mencoba kombinasi dulu di awal. Mencoba kombinasi dulu. Ini ya, C sama E N C. Si E kan bobotnya 4 ya. 4 sama 3 mirip lah ya, enggak terlalu jauh jadinya. 3 dan 4. Oke, C dan E. Oke. NC N sama C 1 sama 2 ya. Ini C S sama I. Oke ya, dan seterusnya. Oke, silakan. Ya, seperti itu.
Kemudian ya dari sini dia akan membentuk biner ya, dipisah ya dengan bobot yang sama tadi ya, 44 ini 3, ini 2 bisa jadi ini, akhirnya seperti ini ya, jadilah seperti ini SI. Jadi diambillah yang huruf terakhirnya S I N C E. Jadilah hurufnya seperti ini. S jadi 110 ya. Dia ngambil dari pertama ya N ya. N-nya dulu dari sini ini 00 ya. C-nya 01, dia ngurutin aja tinggal. N-nya 00, C-nya 01 ya. Kemudian E-nya di sini adalah 10, tinggal urutan aja ya. S-nya jadi ya udah 10 udah penuh ya kan menjadi 11 ya. Dan I-nya 111. Jadilah kode simbolisasi seperti ini. Sehingga kalau kita nulis science jadinya S adalah 110, C adalah 01 ya kan 11001 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dia dinamis. Ya orang nggak bisa prediksi ini huruf apa jadi apa, B jadi apa, C. Sangat unik ini. Ya, sangat-sangat unik. Ya. Yang sebelumnya adalah hafalan A itu kodenya ini, B itu adalah ini ya. Atau kita coba googling sebentar ya, tabel Huffman. Ada nggak tabel? Awalnya ya, awalnya metode ini dikenalkan itu menggunakan hafalan ya. Karakter ini kodenya ini, karakter ini kodenya ini. Jadi nggak ada yang berulang. Nah, ini sudah ada nih tabel Huffman-nya nih. Nah, misalkan gitu. Ini nggak ada yang berulang ya, nggak ada yang berulang. Tidak ada di sini 111 ya, nggak ada di sini, kan? Dia nggak ada yang sama di sini. Tidak yang berulang, uniknya begitu. Ini karakter 1, karakter 2, karakter 3. Ini tabel Huffman ya, tabel Huffman. Tapi sekarang udah nggak kepakai lagi tabel Huffman ini. Karena apa? Karena yang dipakai adalah tabel dinamisasi tadi, tergantung daripada banyak kata, banyak huruf dan apa tuh namanya? Berapa banyak jumlah huruf itu muncul seperti itu. Untuk menentukan bobot-bobotnya. Oke, langsung aja kita praktek di MATLAB ya. Ini MATLAB ya sebagai metode karena mudah ya, mudah untuk dianalisa ya. Seperti ini prosesnya ada. Saya running aja. Nah, ini prosesnya seperti ini. Science ya, science ya. Science itu terdiri dari kata-kata ini ya, dia diurutkan ya dari jumlahnya sehingga bobotnya sama kiri kanan ya. Dapatlah nanti seperti ini N I E C S. N itu huruf apa, I itu hurufnya binernya apa, E-nya apa, C-nya muncul nanti ini polanya. Seperti itu pola apa? Science-nya. Pola apa namanya? Pola binernya, ya. Kalau kita lihat di sini, nah jadi ini. C-nya ya 011 ya, E-nya 101, N-nya 111 udah kebentuk dia. Seperti itu. Ya, sangat dinamis. Terbayang ya? Oke. Itu adalah algoritma Huffman. Ya, ini sebagai tambahan di materi perkuliahan kriptografi. Oke. Kriptografi kemarin kita ada 3 jenis ya, ada simetrik, asimetrik, ya. Satu lagi adalah hashing. Oke, ya, ntar dibaca lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan ya. Penerapannya itu di dunia jaringan atau dunia IT bagaimana sih kriptografi itu? Oke, kita ngebahas di sini tentang SSH dan firewall. Ya, mungkin sekelas sudah tahu oh SSH itu untuk remote ya. Dulu namanya telnet ya, sekarang SSH secure. Kalau telnet itu command prompt aja ya, bermain dengan command prompt. Kalau SSH itu udah masuk ke GUI. Jadi kita tampilannya udah tampilan GUI lengkap ya. Kalau di Windows itu MSTSC atau remote desktop. Nah, seperti ini kita tinggal tembak IP-nya mana yang mau di remote ya, klik connect. Kita langsung mengakses dia ya. Ini udah otomatis menggunakan SSH ya, menggunakan protokol yang secure. Ya, seperti dia udah mengalami proses encrypt ya, standarnya operating system masing-masing. Makin tinggi operating systemnya, makin tinggi bitnya, otomatis dia akan makin apa namanya? Bervariasi ya, mau pakai encrypt yang model apa tergantung vendor masing-masing. Kan ini prestige ya, artinya dulu lebih aman dan sebagainya. Seperti itu.
Ya, itu kalau di Windows MSTSC tadi itu ibaratnya RDP ya, RDP ini Remote Desktop Protocol. Ya, kalau di Linux namanya tetap SSH walaupun tampilannya secara GUI bisa. Ya, seperti itu. Mana yang aman? SSH atau RDP? Ini masalah Prestige ya. Ya, otomatis Windows mungkin yang Windows yang versi lama bisa diakses jebol misalkan ya, karena encryptnya terbaca. Yang sekarang mungkin lebih aman. Sama Linux juga yang versi lama kebaca, yang sekarang lebih aman. Ya, terus makin kemari makin canggih ya, lebih aman ya, karena memang sudah menerapkan beragam algoritma di dalamnya. Oke, sekarang udah sampai teknologi 2048 bit coba, ya kan? Kita masih ngebahas 8 bit. Ya, ini udah ke 2048 bit. Sangat luar biasa ya encryptnya ya. Oke. Oke, gambarnya seperti itu. Kalau kita lihat nih ya, manakah yang lebih aman antara RDP ya buatnya Windows ataupun SSH ya, sama-sama tampilan GUI ya. Di sini nggak dijelaskan ya mana yang bagus masing-masing, intinya masing mengembangkan ya. Yang menggunakan ini ya, masing-masing sudah sampai ke tahap pengamanan radius, pengamanan VPN ya, virtual mesinnya dan sebagainya. Ya, itu tambahan. Apa sih SSH itu ya? Jadi SSH itu jangan dibayangkan murni terminal ya. Itu bisa pakai Windows ya. Artinya kalau kita tembak IP komputer tertentu di sini, ya udah tampilannya dia udah milik kita. Kita udah bisa masuk ke dia. Ya. Bedanya apa sih sama dengan VPN? Kalau VPN itu kan kita sama dia beda, nggak ngeremot kita hanya dalam satu jaringan, ya, ya. Tetapi kalau remote desktop connection ataupun SSH, kita udah menjadi dia udah menjadi kita, ya, kita udah tinggal ngeremot, mengubah, memodif dalamnya, ya. Mengakses mesin dari jarak jauh menjadi kebutuhan. Oke, ada banyak cara untuk koneksi dengan mesin jarak jauh. Oke, antara lain menggunakan SSH yang berbasis Linux. Oke, bisa CLI ataupun Windows desktop. Atau pakai remote desktop protokol RDP yang berbasis Windows. Ya, sama-sama ya cikal bakalnya dari SSH. SSH tadi kepanjangannya apa? Secure Shell ya, terminal yang aman. Oke, jaringan yang aman lebih tepat. Kedua protokol menggunakan aplikasi client server untuk membuat sambungan jarak jauh. Oke, client server ya jelas. Kliennya ya harus mengenkrit, servernya juga harus mendekrip dan sebaliknya harus sepasang. Ya, harus sepasang. Kliennya Windows ya sama kliennya Linux ya harus sepasang dia proses encrypt decryptnya. Seperti itu. RDP yang berfokus pada GUI mempunyai dapat diakses secara luas bla 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 bla. Oke, no problem ya. Secure Shell adalah protokol transfer pengguna yang mengontrol, yang mengendalikan jarak jauh. Setelah kita mengakses, ya udah kita bisa, ya udah, jadi komputernya udah jadi milik kita bisa ngatur firewallnya, menginstal ya, mengkonfigurasi apa namanya IP jaringan ya dan sebagainya. Umumnya pakai protokol port 22. Oke, port 22. Kalau pakai aplikasi lain nggak mesti dua-dua ya. Kadang kala dia kayak kayak RDP ya, itu pakai portnya besar-besar ya, seperti itu. Ini standarnya ya, defaultnya saja nih ya. Artinya, oh, saya ngirim data ke sana. Kamu buka pintunya pakai dua-dua gitu ya. IP itu ibaratnya rumah, tapi kalau port itu ibaratnya lebih spesifiknya lagi ya. Ini kirim ke rumah A. Oke, nyampe di rumahnya. Rumah A untuk siapa? Untuk ayah, untuk ibu, untuk kakak, atau untuk adik. Nah, seperti itu. Pakai port mana? Oke. Untuk bisa diremat, keduanya bisa terdapat pada sistem operasi modern ataupun yang lama. Oke, fungsi SSH adalah mentransfer dengan aman. Oke, terpercaya, remote jarak jauh. Ya dong. Jarak jauh, lintas internet, IP public, supaya kita bisa mengakses jarak jauh lah intinya. Ya, karena bahaya ya kalau kebaca di tengah jalan dan sebagainya. SSH menggunakan tiga teknologi enkripsi, yaitu simetris, asimetris juga hashing ya, dia otomatis ya. Ditambah lagi tadi ya dengan kombinasi dan kompresi tadi bahkan ya mungkin ya. Oke. Enkripsi simetris bla bla bla, mengenkrip udah jelas ya. Asimetris itu ada public key dan private key, dan hashing itu untuk login biasanya ya. Manfaat SSH udah jelas tadi ya, IP spoofing ya, artinya dia melindungi lah ya keamanan yang terjamin dan sebagainya.
menghindari cybercrime, kejahatan internet itu contohnya ya tadi ya, mengambil data kita ya, oke, mengakses data kita ya, oke. Cara kerjanya gimana sih? Ya ada port 22 defaultnya, oke, ini teori ya, silakan dipahami, gampang lah ya, artinya klien buka, tembak IP, connect, udah remote dia udah muncul di kita udah bisa nge-remote dia, baik itu secara terminal ataupun secara GUI. SSH singkatan dari Secure Shell Connection, media transfer data jarak jauh. Berbeda dengan aplikasi remote login yang SSH terkenal sebagai sistem yang lebih aman berkat tiga teknologi enkripsi yang dimilikinya. Cuman remote login juga sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai apa ya? Sebelum itu maksudnya telnet ya, telnet sebelumnya. Kalau SSH itu telnet tapi sudah di-encrypt ya. Pengembangnya seperti itu. Terbayang ya? Oke, ini masih mudah saya kira, ini nggak ada masalah. Kita masuk ke firewall ya sebagai kurikulum kita di informasinya harus ya. Ini sesuatu yang berhubungan dengan kita setiap harinya ya. Di firewall ya untuk melindungi ya. Apa bedanya SSH? SSH itu ya untuk remote-nya, ya firewall-nya itu untuk mempertahankan dirinya, benteng ya, bentengnya ya. Benteng apinya lah ya. Oke, dari gangguan dari luar. Intinya untuk monitoring kontrol semua akses masuk berdasarkan keamanan yang ditetapkan. Authentication tercatat, authorization sesuai dengan batasan hak aksesnya, dan satu lagi adalah authentication ya, authorization accounting, authentic ya, data ya sesuai ya, username-nya apa, password-nya apa, sesuai dia. Authorization ya sesuai dengan batasannya. Jangan sampai login sebagai pengguna biasa bisa mengodif-modif utamanya ya, nggak bisa ya, oke. Kecuali dia seorang super admin. Dengan adanya firewall juga membantu terhindar praktek pencurian data, penyalahgunaan. Oh iya jelas ya firewall ya. Ini benteng ya, dia membentengi ya. Artinya, nah kita langsung praktek saja kali ya. Di sini ada contoh. Kita ada firewallnya. Ini saya masuk ya, masuk ke modem speedy ya. Oke. Ini modem speedy saya. Kita pengen melihat firewall di dalamnya. Ya. Kita langsung masuk ke security. Nah, di sini ada firewall control ya. Ini udah defaultnya ya, udah enable. Ya, bawaannya udah enable. Artinya apa ya? Kalau ada IP yang nggak dikenal, ya dia otomatis keblokir. Ya, di sini bisa kita atur di sini nih. IP4 filtering misalkan. Kita buat daftar IP yang di blacklist nih, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Ya, IP-nya berapa sampai berapa, ya. Port berapa sampai port berapa. Kita protect. Ya, dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Ya, masuk kategori IP itu whitelist ataupun blacklist. Loh, tapi kan dia udah tahu username passwordnya ya, tahu username password login, dia menjalankan remote access, kalau diblokir sama firewall nggak bisa. Ya, ini versi IP versi 6 ya, penulisan secara IP versi 6 ya, nulisnya silakan polanya titik 2 nya gimana diatur. Bisa juga dia mengatur nih ya fungsinya. Ini praktek firewallnya itu gimana ya. Di sini bisa atur web tertentu ini boleh diakses, web tertentu nggak boleh diakses. Mana yang kategori whitelist ataupun blacklist. Blacklistnya di enable atau tidak. Seperti itu ya. Kita daftarkan di sini www apa yang mau di ini. Oh, ini ada pengaturan waktu ya, lebih keren ya. Ini Speedy IndiHome ya. Sudah ada fitur ini start dan end-nya ada ya. Misalkan TikTok misalkan ya. Nah, misalkan atau apa gitu misalkan ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan YouTube ya, kita nggak bisa nulis YouTube aja gitu, nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia IP-nya beda-beda ya. IP-nya beda-beda. Misalkan kita buka YouTube lewat jalur Singapura misalkan, dapat IP sekian. Kadang-kala kita buka YouTube lagi di tab yang lain lewat jalur Filipina misalkan, udah beda lagi IP-nya. Itu butuh filtering konten ya. Contoh pakai Mikrotik itu bisa ya. Jadi kalau ada kata-kata YouTube, ada kata-kata yang berhubungan dengan play video itu bisa diprotek. Itu lebih lanjut lagi ya, pakai konfigurasi di router.
Di HCP filtering juga sama ini apa nih? Ini masuknya MAC address mana sih yang nantinya nggak boleh dapat IP? Oh ini bagian daripada firewall ya? Ya bolehlah. Anti port scan, jadi ada orangnya scan port untuk SPD diaktifkan atau tidak. Ya disable aja nggak apa-apa. Ya artinya kita ada yang iseng nih, port mana yang terbuka di SPD kita misalkan. Ini daftar MAC address juga. Untuk apa MAC address yang ini? MAC address. Oh, ini pakai waktu kalau yang ini. Kalau yang ini tadi dia nyambung ke WiFi tapi nggak dapat IP ya sama aja ya. Oke. HTTPS disable ya. Artinya kalau kita ini defaultnya ya aktif lah ya. Harusnya ya boleh lah HTTPS. Ini contoh penerapan firewall ya. Kita baca lagi teorinya. Fungsi adanya firewall melindungi data dari serangan hacker. Melindungi ya. Ya oke lah. Ini waktunya mau habis ya. 46 berapa detik lagi nih berarti? 1 menit lagi. Jadi kalau putus kita buat sambungan lagi. Oke. Memblok konten yang tak diinginkan, monitoring bandwidth, dapat mengakses layanan VPN, ya jelas ya. Oke, karena ditulis nanti IP mana yang boleh masuk. Oke. Jenis-jenis firewall. Ada next generation firewall ya, IIS, IAS. Nah, itu masuk di sini nih. Ya, artinya dia bisa hardware, bisa pilih hardware, dia bisa pilih software yang diinginkan. Ada juga firewall filtering paket. Nah, paketnya apa nih? Ya, paket hanya IP mana yang boleh, IP mana yang nggak boleh, misalkan ya. Proxy itu berarti konten apa yang diblokir, ya. Atau stateful, artinya isinya dibongkar.